Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri, Muhammad Syahni Saputra, dan di mana saya akan menampilkan video simulasi 2 micro teaching dengan materi masuknya Jepang ke Hindia Belanda dan menggunakan metode studi kasus. Selamat menonton. Bertemu di kemudian hari ya. Amin. Jadi saya di sini untuk mempelajari apa yang Jepang ke Hindia Belanda. Sebelum memulai, kemudian saya akan memantik nih. Mengapa Belanda yang sudah lama bercokol di Indonesia kalah dengan Jepang yang sudah cepat? Kalian tahu tidak? Jadi maka dari itu kita akan mempelajari tentang masa Jepang ke Hindia Belanda. Oke, jadi sebelum yang kita pelajari itu yang dimana proses masa Hindia Belanda kita akan menggunakan metode ceramah dulu, baru kita studi kasus. Nanti akan banyak kelompok. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan masa belakang di mana pada masa Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik Jepang melakukan ekspansi untuk memenuhi problemnya. Karena kenapa pada masa itu setelah menginvasi Manchuria, Jepang diembargo oleh Amerika Serikat sehingga membutuhkan sumber daya minyak untuk peperangan dan termasuk menyerang Hindia Belanda yang kaya akan minyak. Oke, ini ada peta nih kalian, ada peta nih. Kita melihat dari mana Jepang menyerang. Yang pertama menjadi Tarakan, Balikpapan, dan Palembang. Kenapa daerah-daerah ini yang diincar? Karena daerah ketiga daerah ini, yang dimana ada Tarakan, Balikpapan, Palembang itu karena kaya akan minyak, sehingga Jepang ambil peluang di daerah tersebut. Oke, saya sih akan menjelaskan kronologi masuknya Jepang. Pada Januari 1942 Jepang melakukan serangan ke wilayah yang merupakan wilayah daerah penghasil minyak seperti Tarakan di Kalimantan Timur, kemudian melanjut ke Balikpapan serta wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Namun masih pada bulan Februari Jepang berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis seperti Palembang dan Sumatera dan memperluas kontrol ke berbagai daerah penting lainnya termasuk Jawa. Kemudian terjadi pada Maret 1942 di mana pemerintah Hindia Belanda resmi menyerah masyarakat kepada Jepang di wilayah Alijati, Subang, Jawa Barat. Oke, saya akan berikan studi kasus di mana dengan kasus ini Jepang mampu menguasai Indonesia hanya dalam waktu singkat. Apa hal tersebut terjadi? Amerika untuk materi mempengaruhi keberhasilan Jepang tersebut. Ini ada bagian per kelompok. Jadi bagian kelompoknya ada 4 nih. Yang pertama ada pas pada belakang, lintasan militer, 3 ulama Belanda dan 4 melalui dan juga Hindia Belanda. Jadi per kelompok harus saya gabung dari 1, 2, 3, 4 gitu. Ada satu kelompok yang 2 orang. Iya. Oke, Pak. Ini akan satu pembelajaran yang dimana ada cukup poin-poin penting saja. Kita fokus pada hubungan sebab akibat buat kalian menghafal dan mencapai presentasi tingkat sekitar 10 menit. Oke, Pak. Saya bagian ya.
tiga bagiannya dulu yang itu tadi ada satu misalnya tiga kamu tiga kedua
Waktu kalian bisa 1 menit nih. Oke, untuk kalian sudah selesai nih. Maka dari itu setelah kalian mengerjakan, saya akan mengajak kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Akan dimulai dari kelompok 2. Sini aja. Kelompok 2 strategi militer Jepang, faktor-faktornya. Yang pertama ada kelemahan pihak Belanda, kedua strategi serangan cepat, ketiga kekuatan militer yang unggul, keempat propaganda dan dukungan rakyat, kelima kondisi geografis Indonesia, dan yang terakhir krisis internal di Hindia Belanda. Jadi dari kelompok kamu. Oke, beri aplaus dulu ke kelompok 2. Oke, yang dimana yang dipandu sangat unggul karena pembahasan militer kuat dan strategi yang sangat matang. Dan mereka dukungan moral. Kan dukungan moral itu penting dalam peperangan. Lalu untuk kelompok 1, siapa yang mempresentasikan? Yang saya perwakilan dari kelompok 1 mengenai latar belakang ekspansi Jepang, yaitu Jepang melakukan ekspansi ke Hindia Belanda karena membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak, dan ingin menguasai wilayah strategis Asia Tenggara untuk mendukung perang dunia II. Saya Pak, terima kasih. Oke, dulu ke kelompok 1. Oke, memang benar Jepang melakukan ekspansi ke wilayah Hindia Belanda karena memiliki minyak dan itu bahan bakar alam militer kan. Oke, ada untuk kelompok 4. Kelompok 4. Saya Putri Chandra ini perwakilan dari kelompok 4. Ketiga Hindia Belanda, pertama karena Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi pada tahun 1940, sehingga Hindia Belanda melemah. Lalu ekspansi Jepang di Asia Pasifik 1941 menargetkan Hindia Belanda. Lalu kekalahan sekutu di pertempuran Laut Jawa pada Februari 1942 dan pendaratan Jepang di Pulau Jawa pada Maret 1942, dan yang terakhir yaitu penyerahan tanpa syarat 8 Maret 1942. Sekian dari kelompok. Oke, terima kasih sudah hasil diskusi. Aplaus dulu kelompok 4. Oke, jadi yang benar aja sampai dari lemah karena selain di Hindia Belanda, di Belanda juga kalah karena Jerman, sehingga tidak dapat bantuan militer. Oke, untuk kelompok terakhir nih. Baik Pak, kami dari kelompok 3
yang dimana untuk kelemahan Belanda sendiri yang pertama itu sebabnya adalah internal Belanda yang berantakan atau bisa dibilang banyak yang korupsi. Setelah itu yang kedua Jepang lagi menguat pada masa itu, dan yang ketiga ada pasukan Belanda yang terbatas. Yang keempat yaitu ketergantungan pada politik adu domba. Untuk akibatnya sendiri wilayah Hindia Belanda yang mereka kuasai jatuh ke tangan Jepang. Habis dulu ke kelompok terakhir ini. Oke, jadi yang saya memakan ya yang mengenai ini Belanda walaupun sudah lama di Hindia Belanda, tapi akhir hal di Jepang selain pada ada korupsi, saya juga menambahkan bahwa Belanda belum beradaptasi dengan militer modern saat itu. Terima kasih sudah. Hasil diskusi kali ini sudah bagus. Saya akan buka WC untuk penutup ini. Terima kasih dari sini. Nanti yang bisa jawab angkat tangan. Nomor satu nih, apa tujuan Belanda Jepang datang ke Indonesia? Saya Pak, Ya, tidak. untuk menguasai sumber daya alam terutama minyak Pak sebagai bahan untuk bekal perang. Betul. Kemudian apa dulu? Yang kedua nih, sebutkan dua wilayah yang pertama sekarang Jepang. Apa? Saya Pak, Ya. yang seperti tadi Bapak katakan, pertama ada di Tarakan, terus ke Balikpapan Pak, Oke. baru ke Palembang. Oke, pertanyaan jawabannya Bunda dari Masep dihapus dulu. Yang ketiga nih, kapan Belanda menyerah pada Jepang? Yang mana? 4 Maret 1942 Pak. Jawabannya benar. Dihapus dulu. Yang keempat nih, di mana penyerahan tersebut dilakukan? Di Kalijati, Subang, Jawa Barat Pak. Jawabannya benar, Anissa dihapus dulu. Yang kelima nih, yang terakhir nih, satu aja nih, sebutkan faktor utama kekalahan Belanda. Ya, jalan. Kelemahan militer Belanda serta serangan Jepang yang cepat dan terorganisir Pak. Jawaban yang benar, berjalan aku dulu. Sebelum menurut pembaca ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran ini. Yang bisa tangan. Saya Pak. Jadi kesimpulannya masuknya Jepang ke Indonesia ini merupakan strategi dari Jepang dalam Perang Dunia Kedua untuk menguasai sumber daya alam terutama minyak bumi. Nah, Jepang itu berhasil mengalahkan Hindia Belanda dalam waktu singkat karena kombinasi militer dari Jepang ini sangat kuat, dan juga Hindia Belanda saat itu masih teknologinya masih sangat tradisional Pak, begitu aja. Oke, itu dari Nurul, dari Abdul ke depan. Oke, itu dari pembelajaran hari ini yang mengenai tentang masuknya Jepang ke Hindia Belanda. Maka dari itu, mohon maaf jika ada kesalahan. Dan tutup pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu video dari simulasi microthinking kedua. Terima kasih yang telah sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.